Oke, submodul 124 Serving as the Composer's Advocate. Nah, di sini biasanya kalau di Indonesia tuh tim advokasi gitu ya, pengacara gitu. Jadi orang yang membantu seseorang dalam menangani sebuah kasus. Ini sama modelnya. Jadi orang yang membantu dalam menerjemahkan apa yang diinginkan komposer. Oke, penyokong atau pembantu ini sesuai dengan Google Translate yang saya dapat. Jadi gini, Dr. Evan bilang seandainya Beethoven hidup lagi, kemudian datang ke lapangan, misalnya kita bermain lagu ciptaan Beethoven gitu ya, Song of Joy, Ode to Joy, itu rasakan, ya oke, berimajinasilah gitu, apakah Beethoven senang dengan lagu yang kita mainkan? Tujuannya itu, filosofinya itu, ya. Jadi komposer itu mau nggak mau atau apa konduktor itu mau nggak mau harus memberi sebuah kepuasan kepada yang membuat lagu begitu sampai berkata oke deh ini oke bagus oke nah itu ya itu tujuan utamanya seperti itu. Nah terkadang ada sebuah bukan kontroversi lah jadi sebuah tension ya sebuah perbedaan persepsi antara how to advocate bagaimana menyokong atau membantu dengan fleksibilitas yang ada dalam kita ya. Apa yang dimauin komposer itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Jadi jangan terlalu rigid, paling nggak ada fleksibilitas tapi tidak mengubah kemauan komposer itu yang paling penting. Contoh, kita tidak boleh mengganti note. Di sini filosofinya adalah letter of law. You should not change any notes or any tempos or so whatsoever. Ya. Tapi dalam hal ini tempo ini bisa diganti sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada dalam pemainnya. Cuman dijelaskan what is the purpose of changing the tempo. Kenapa temponya harus diturunin? Udah pasti barangkali mungkin anak-anaknya nggak kuat niupnya atau gimana terlalu cepat dan lain-lain. Ya, artikulasi juga bisa diganti, tapi tolong dilihat disesuaikan dengan kondisi alat. Jadi bukan semau kita untuk mengganti eh, ekspresi lagunya gitu ya. Ekspresi harus tetap, tapi barangkali kondisi alat kayak gini contohnya. Di sini sih dibilang apa nada-nada yang cepat gitu, tapi dimainkan oleh woodwinds gitu kan nggak mungkin tidak gitu. Jadi mungkin pakai teknik yang lain yang dipakai oleh woodwind ya mungkin artikulasinya akan sedikit berbeda dengan yang dimainkan di brass. Kadang-kadang kita juga kalau di MB itu ada kita dengar lagu gitu tapi dengan suara woodwinds gitu. Terus kita mau pindahin aransemen itu ke trompet gitu. Nah, itu kan karakternya lain gitu. Jadi jangan asal nyeplok aja ngambil semuanya yang ada dalam klarinet terus pindahin ke trompet karena karakternya beda gitu. Ya, itu perlu diperhatikan. Dinamik. Tanda dinamik juga bisa diganti tapi harus again disesuaikan dengan kondisi pemain dan kondisi ekspresi keadaan yang ada dalam lapangan di lapangan ya. Instrumentation apa disarankan jangan oke okay, tapi kalau memang misalnya kayak tadi aransemennya tuh ditujukan untuk marching band full instrumentation tapi kemudian kita ganti semua menjadi all brass ya itu harus diperhatikan juga pergantian instrumentasi. Ini agak berat tapi saya coba jelaskan subtleties dan nuance. Jadi apa kalau Dr. Evan bilang itu dalam bahasa Inggrisnya adalah nuansa, nuansa dan kehalusan gitu. Apa namanya? Kesesuaian ya. Jadi gini, ini yang sering terjadi di kita ya. Jadi misalnya kita nulis tanda baca sebanyak mungkin supaya apa yang dibaca sama anak-anak itu sesuai dengan apa yang kita mauin gitu. Intinya sih itu. eh itu bisa saja terjadi, tapi sebaiknya ekspresi itu diberikan langsung oleh komposernya kalau ada, ya, karena tanda baca ini kadang-kadang relatif bisa dimainkan lah gitu.
Kalau kita pakai Sibelius atau pakai program lain yang untuk apa masukin notasi ke komputer itu kadang-kadang kan oke, kita kira-kira crescendonya dari eh, bar 1 sampai bar 4 seperti ini gitu. Tapi mungkin bar satu bar 2 pelan dulu, kemudian bar 3 langsung keras gitu. Itu kan kadang-kadang ribet gitu nulisnya gimana gitu. Jadi kita buat satu crescendo tapi nanti dijelaskan ke anak-anak saya maunya seperti ini gitu. Itu yang dimaksud subtleties and nuance. Contoh lain ini misalnya kalau di apa ya ini kalau dokter Evan bilang itu antara zaman medieval dan zaman renaissance atau zaman barok itu mereka mempunyai mereka menulis tanda bacanya itu lebih sedikit daripada komposer abad 20 dan 21. Itu bukan berarti maksudnya nggak ada ekspresi di zaman-zaman medieval, renaissance dan barok gitu. Konduktor tuh harus ngerti pada zaman itu yang mau dibawain komposer tuh seperti apa tanpa melihat tanda baca gitu ya, itu maksudnya. Jadi lebih kepada how do you feel the song is going to be rather than to watch the tanda baca, the tempo, the dynamic dan lain sebagainya gitu. Ada contoh lain misalnya jazz kan ada swing tat 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 gitu kan. Kadang-kadang kan jarang ditulis dia apa di sini ya duda dudu da dudu gitu. Tulisnya kan dud dadut 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 gitu kan kadang-kadang membingungkan pemain gitu. Jadi dijelaskan dulu gitu. Benar-benar konduktor harus mengerti apa yang dimauin komposer. Atau mungkin Mozart dengan Tchaikovsky, aksennya Mozart sama aksennya Tchaikovsky itu beda gitu. Oke, mungkin itu saja untuk sub modul 124. Kita lanjutkan ke percakapan Dr. Evan dengan para pakar lain. Terima kasih.